Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami banyak kali khawatir. Kami banyak kali cemas, gelisah, takut. Karena kami bersandar pada diri kami sendiri. Kami bersandar pada kelemahan dan keterbatasan kami. Bantu kami ya Tuhan, meski kami lemah, meski kami rapuh, kami tidak bersandar pada diri kami sendiri, tapi pada kasih setia dan belas kasihan-Mu yang setia, yang abadi selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengingatkan kita akan apa yang harusnya menjadi dasar, fondamen, dan kesadaran kita yang paling fundamental. Carilah dulu kerajaan Allah, dan yang lain-lain akan diberikan Tuhan kepadamu. Kata-kata ini seringkali mengiang dalam diri kita, yang seringkali merasuk dalam diri kita, tapi mungkin kita tidak cukup sadar bahwa inilah yang memang Tuhan kehendaki bagi kita. Kita tidak sadar supaya kita mengalami bahwa banyak kali kita menyandarkan diri pada diri kita sendiri, pada kemampuan, pada kehebatan, pada bahkan takut karena kekurangan kita sendiri. Artinya Tuhan membiarkan kita tahu bahwa kita itu rapuh, bahwa kita tuh lemah, bahwa tubuh kita itu fragile, ringkih, ya. Bahwa tidak ada sesuatu pun yang dalam di dunia ini yang menjadi tempat sandaran kita yang paling kuat. Semua hancur, semua habis. Orang yang paling hebat sekalipun, orang yang paling luar biasa sekalipun, dengan segala kekayaan harta benda yang luar biasa pun akan habis juga. Tetapi itulah kita manusia, kecenderungan kita untuk terikat dan terpikat dan terlekat kepada sesuatu yang bukan Allah, itu sangat kuat. Daya pesona di luar diri Allah itu begitu kuat. Kita terikat dan diikat oleh ciptaannya, bahkan ciptaan Tuhan itu. Karena memang indah, memang luar biasa daya pengaruhnya. Karena itu bisa terlihat, ya, terpegang, terasakan dengan panca indera kita. Dan padahal Tuhan adalah roh murni. Meski kita tahu bahwa roh murni itu Allah Bapa itu memberikan kepada kita Yesus yang menjadi manusia. Itulah sebabnya kenapa Allah menjadi manusia dalam diri Yesus lewat sabdanya itu, ya, kepada kita supaya kita tahu bahwa kita yang berdaging dan berroh ini membutuhkan sesuatu yang dapat kita pegang, dapat kita lihat, dapat kita dengar. Dan kecenderungan itu begitu kuat, maka kita perhatikan Thomas, murid Yesus, yang mengharapkan itu. Dan syukurlah bahwa Thomas mengatakan itu kepada Yesus. Sehingga Yesus mengatakan, "Hai Thomas, lihatlah luka-lukaku. Ya, peganglah. Tapi percayalah padaku. Bukan karena kamu melihat, bukan karena panca inderamu mendengarkan, tetapi kesetiaanku itu tak akan berakhir. Tak akan hancur oleh apapun. Percayalah padaku, berimanlah kepadaku." Nah, apa dasar iman itu? Ya, dasar iman yang yaitu hanya karena kesetiaan Tuhan. Tidak ada dasar iman yang lain karena mungkin juga bisa saja dalam sejarah kehidupan kita Tuhan setia kepada kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bisa saja itu kita rasakan. Maka bangsa Israel selalu diingatkan, coba lihat bangsamu. Sejak dulu Tuhan membebaskan engkau dari Mesir, segala macam kenangan akan masa lampau itu, memori, ya,
anamnese ke belakang itu diingatkan bahwa Tuhan setia, bahwa Tuhan wafat, Tuhan bangkit, Tuhan hidup kembali. Itu adalah sesuatu yang menjadi diulang-ulang kembali. Maka kenapa kita merayakan Ekaristi? Supaya kita mengenangkan karya Tuhan yang setia itu. Ya. Karya Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Karena seperti itu. Nah itu juga karena kita adalah berdarah dan daging, maka kita seringkali gelisah, cemas, takut. Karena kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Maka Yesus dalam yang diutus itu menghadapi satu-satunya yang membuat manusia gentar, gelisah, cemas, dan takut, dan mengerikan adalah kematian. Maka di situ Yesus mengubah dari kematian itu menjadi kehidupan. Ketika benih itu mati, maka akan ada kehidupan baru. Kalau kita mati terhadap diri sendiri, kita akan menciptakan kehidupan baru. Karena disitulah di dalam keterbatasan kelemahan kita itu kita melihat bahwa Tuhan yang berkuasa. Karena itulah dalam bacaan pertama hari ini Paulus dengan sangat luar biasa menariknya. Apa? Bahwa dia mendapatkan pengalaman yang begitu besar sekalipun, yang begitu luar biasa. Naik diangkat ke surga, ke Firdaus oleh Tuhan di tingkat yang ketiga. Tapi bagi Paulus itu bukanlah yang paling utama. Seandainya itu dibanggakan, ya bukan dibanggakan sebagai manusia, tetapi dibanggakan karena Tuhan memberikan izin kepada dia. Paulus tidak menyandarkan kehebatan dirinya sendiri, tetapi justru di dalam kelemahan dia berbangga. Wah, ini luar biasa. Menurut saya Paulus ini luar biasa, sungguh luar biasa, karena dia tidak mengandalkan kehebatan kemanusiaannya. Kedikdayaannya, keluar biasaan dia, tidak ada artinya semua itu. Dan itu yang seringkali kita cari, saudaraku. Kita memulai mencari apa kehebatan, keagungan, keluar biasaan manusiawi kita. Ya. Dan itulah, entah kita dengan harta yang kelihatan, dengan sesuatu yang kelihatan, entah kuasa, kehormatan, dan seterusnya. Bukan itu, saudaraku terkasih. Nah karena itulah maka ketika kita mencari sesuatu yang dapat menghancurkan diri kita, dapat membuat kita gelisah, membuat kita cemas. Ya, apa yang sekarang ini di saat pandemi ini tidak mampu lagi mengatasi berbagai macam kehidupan dengan kematian yang di ujung mata, dengan tubuh kita yang rapuh, ringkih ini. Tidak bisa, tidak. Sekali lagi saudaraku terkasih, saatnya sekarang kita mulai mengubah cara pandang kita, mindset kita, cara kita melihat kehidupan ini. Ya, semoga dengan Yesus mengingatkan kita, carilah dulu kerajaan Allah. Yang lain-lain akan diberikan kepadamu. Mari kita mencari kerajaan Allah. Ya, mencari Yesus, menemukan Yesus. Dan kerajaan Allah itu siapa? Yesus sendiri. Ya, sekali lagi Yesus sendiri yang adalah kerajaan Allah. Ya, yang menjadi pegangan kita di dalam hidup ini. Semoga kita semua menemukan sang kerajaan Allah, sang raja itu di dalam kehidupan kita. Dan meskipun nanti kita mengalami berbagai macam penderitaan, berbagai macam kesakitan, kita tetap kuat, tetap tabah, karena bersandar kepada Yesus. Yesus mengatakan, apakah kekhawatiranmu dapat menyelamatkan hidupmu? Tidak juga. Tapi meskipun demikian kita tahu bahwa kita cemas, kita gelisah ketika kita sakit. Kita tahu bahwa kita penuh dengan keraguan-raguan, ketidakpastian. Pasti terjadi. Ya. Tapi mari kita bersandar kepada Yesus yang adalah jawaban atas segala kegetiran, ketakutan, kecemasan, kegelisahan hidup kita. Apapun bentuknya. Ya. Dan ketika kita mengalami itu, kegelisahan itu, saya ulangi sekali lagi kepada Anda, mari kita berdoa, datanglah Roh Kudus. Terus, ketika muncul pikiran-pikiran ada orang yang sedikit paranoid, serba takut, serba gelisah, serba cemas, serba praduga, serba prasangka, dan di saat seperti itu justru kita mau mengatakan, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Terus dihantam itu, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan, hanya Roh Kudus yang bisa menyembuhkan ketakutan dan kecemasan kita. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih, yang lesu, berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Dan carilah dulu kerajaan Allah. Mari saudara, kita mencari kerajaan Allah. Tuhan memberkati Anda.
dan menyembuhkan Anda bila Anda sakit, penderita apapun juga, entah COVID, entah penyakit apapun. Dengan rahmat dan kasih-Mu, berkat Tuhan melimpah dalam diri Anda semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.